Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Surata Putra. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 3 aspek atau 3 sarana spiritual dalam agama Hindu, yaitu Tantra, Yantra, dan Mantra. Jadi di sini akan kita bedah sama-sama, saya dan juga kalian, apa sih Tantra, dan Yantra, dan Mantra ini. Jadi pendahuluannya, dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 sarana spiritual utama yang menjadi jalan untuk mencapai kesucian dan kedekatan dengan ide Sang Yang Widiwasa, yaitu Yantra, Tantra, dan Mantra. Ketiganya bukan hanya simbol atau ritual semata, melainkan metode mendalam untuk mengendalikan pikiran, memperluas kesadaran, dan menumbuhkan kekuatan rohani. Dengan memahami dan mempraktikkan 3 jalan ini, umat Hindu dapat mencapai keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan spiritualnya. Jadi melalui video ini kita akan bersama-sama menelusuri makna dari ketiganya. Mari kita pahami ajaran suci ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang, supaya bisa lebih paham dengan baik. Lanjut, apa saja sih aspek yang akan kita bahas? Nah, di sini ada 4 aspek yang akan kita bahas agar lebih mudah memahami 3 sarana spiritual agama Hindu ini. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi pengertian dari masing-masing aspek, ketiga aspek ini. Yang kedua ada fungsi dan manfaat dari ketiga aspek sarana spiritual agama Hindu ini juga. Yang ketiga ada bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari 3 sarana spiritual agama Hindu ini. Yang terakhir, jelas jika kita sudah tahu semuanya, kita tidak afdol atau kurang lengkap jika kita tidak tahu cara mempraktikannya. Jadi yang terakhir kita akan bahas cara mempraktikkan jadi dari masing-masing 3 sarana spiritual agama Hindu ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama materi, yaitu pengertian. Yang pertama akan pengertian yantra. Yantra berasal dari kata yam, artinya kendali, dan tra yang berarti alat. Jadi yantra adalah alat pengendali pikiran yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol suci atau pola geometris seperti segitiga, lingkaran, atau mandala. Melalui yantra, pikiran diarahkan agar tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Itu dia pengertian dari yantra. Kita lanjut. Pengertian dari tantra berasal dari kata tan, yang artinya meluas, dan tra yang berarti alat. Jadi tantra merupakan metode atau jalan spiritual untuk memperluas kesadaran diri dan energi rohani. Tantra menekankan pada disiplin batin, kemurnian pikiran, serta keselarasan antara manusia dan kekuatan alam semesta. Itu dia pengertian dari tantra. Yang ketiga, pengertian dari mantra berasal dari kata man, yang artinya pikiran, dan tra yang berarti alat. Jadi mantra adalah rangkaian kata suci yang diucapkan dengan penuh ketulusan. Setiap bunyi mantra mengandung getaran spiritual yang mampu menyucikan diri, menentangkan batin, dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Itu dia pengertian dari masing-masing sarana spiritual dalam agama Hindu. Semoga kalian bisa dimengerti dan semoga mengerti. Masuk kita ke bagian aspek kedua. Jelas dari jika sudah mengetahui pengertiannya, kita akan membedah fungsi dan manfaat dari masing-masing aspek ini. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Seperti contoh yang pertama, yantra berperan sebagai sarana untuk memusatkan konsentrasi dan membangkitkan energi positif dari simbol-simbol suci. Yang kedua, tantra berfungsi sebagai jalan disiplin rohani yang menuntun manusia untuk mengendalikan hawa nafsu dan menyatukan diri dengan energi ilahi. Sementara mantra menjadi media doa dan vibrasi suara
yang membawa ketenangan serta kejernihan pikiran. Ketiganya membantu umat Hindu dalam mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi fungsi dan manfaatnya, serta sudah kita bedah juga pengertian dari masing-masing sarana spiritualnya. Nah, kita akan lanjut ke bentuk-bentuknya dari masing-masing sarana spiritual ini. Yang pertama, dalam yantra ada bentuknya seperti Sri Yantra, yaitu simbol Dewi Sri atau lambang kemakmuran. Bisa dilambangkan kemakmuran Dewi Sri ini ya. Yang kedua, Linggayoni Yantra, yaitu simbol kesatuan Purusa dan Pradana. Yang ketiga, ada Mandala, yaitu pola lingkaran spiritual, pusat energi dan harmoni. Itu dia bentuk-bentuk dalam yantra. Yang kedua, dalam tantra, dalam praktiknya yaitu tantra yoga, yaitu menggabungkan asana, pranayama dan meditasi. Yang kedua, ritual tantra, yaitu penggunaan simbol, mantra, dan yantra dalam upacara. Yang ketiga ada sastra tantra, yaitu kitab-kitab seperti Rudayamala Tantra, Kularnawa Tantra, dan lain-lain. Itu dia bentuk-bentuk dalam tantra. Lalu yang ketiga, dalam mantra ada Gayatri Mantra, yaitu doa untuk pencerahan dan kebijaksanaan. Yang kedua ada Trisandya Mantra yang biasa kita lakukan 3 kali sehari, atau doa yang biasa kita ucapkan 3 kali sehari. Dan terakhir ada Omkara, yaitu Om, bunyi suci sebagai sumber segala mantra. Nah, itu dia bentuk-bentuk dari ketiga aspek sarana spiritual agama Hindu ini. Tentunya jika kita sudah tahu bentuk-bentuk, pengertian, fungsi dan maknanya, kita tentu penasaran cara mempraktekannya seperti apa sih? Nah, kita akan lanjut saja ke cara pengertiannya. Sebenarnya bukan cara pengertian, mohon maaf, cara mempraktekannya. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan menjelaskan praktek yantra atau cara mempraktekkan yantra. Yantra dipraktekkan dengan cara memusatkan perhatian pada simbol atau gambar geometris suci. Biasanya umat menyiapkan tempat suci yang bersih dan tenang, lalu meletakkan yantra yang telah disucikan oleh seorang pandita atau guru spiritual. Sebelum meditasi dimulai, dilakukan pembersihan diri secara lahir dan batin, seperti mandi, berpakaian bersih, dan menenangkan pikiran. Selama meditasi, pandangan diarahkan pada pusat yantra sambil mengatur nafas dan memusatkan pikiran pada simbol ilahi yang diwakilinya. Beberapa orang juga menggabungkan praktek yantra dengan pengucapan mantra tertentu untuk memperkuat energi spiritualnya. Tujuan akhirnya adalah mencapai konsentrasi mendalam dan menyatu dengan kesadaran tertinggi. Jadi cara mempraktikkan yantra. Kita lanjut ke cara kedua atau praktek yang kedua, yaitu cara mempraktikkan tantra. Tantra menekankan metode spiritual yang menyeluruh, mencakup tubuh, pikiran dan jiwa. Dalam praktiknya, seorang umat biasanya dibimbing oleh guru rohani atau guru tantra. Seperti contoh, jika kita sembahyang bersama dalam umat Hindu itu sembahyang bersama, jika ada odalan atau sembahyang bersama di sekolah, simpelnya ada satu yang memimpin doa, itu dia bisa kita sebut guru tantra atau guru rohani. Karena ajaran ini sangat mendalam dan bersifat pribadi. Praktik tantra mengajarkan disiplin dan melalui pengendalian nafsu, menjaga kesucian pikiran serta melatih tubuh agar menjadi wadah energi suci. Jadi ajaran ini mengajarkan disiplin diri serta pengendalian nafsu. Intinya tentang pengendalian diri dan kesucian pikiran. Bentuk tantra bisa berupa tantra yoga yang menggabungkan meditasi, pengaturan nafas atau pranayama,
postur tubuh atau asana, dan pengucapan mantra. Ada juga ritual tantra yang menggunakan simbol api suci, bunga, air, dan yantra sebagai media persembahan. Semua ini dilakukan bukan untuk kekuatan duniawi, melainkan untuk memperluas kesadaran spiritual dan mencapai penyatuan dengan kekuatan ilahi. Itu dia praktek tantra. Kita lanjut ke praktek yang terakhir, yaitu praktek mantra sendiri. Mantra dipraktekkan dengan cara mengucapkan kata-kata suci atau japa secara berulang-ulang dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Sebelum memulai, umat biasanya melakukan pemujaan singkat untuk memohon restu dari Tuhan agar mantra yang diucapkan membawa manfaat spiritual. Mantra dapat diucapkan keras-keras atau dengan lantang, yaitu nama lainnya wacika japa, setengah suara atau berbisik, yaitu upamsu japa, atau dalam hati, atau manasa japa. Tergantung tingkat konsentrasi seseorang. Pengulangan biasanya dilakukan dengan menggunakan mala. Tasbih berisi 108 butir agar jumlah japa teratur dan pikiran tetap fokus. Contoh praktiknya atau contoh simpelnya seperti melafalkan Gayatri mantra setiap pagi dan sore untuk pencerahan batin, atau Trisandhya mantra yang diucapkan 3 kali sehari sebagai bentuk penyucian diri. Ketulusan dan konsistensi adalah kunci utama bagi energi atau agar energi mantra memberikan getaran positif bagi tubuh dan jiwa. Nah, itu dia semua materi dari 3 sarana spiritual ini yang dari tadi kita sudah jelaskan. Ada pengertian, ada fungsi dan maknanya masing-masing, bentuk-bentuk dari masing-masing sarana spiritual, dan tentu saja yang terakhir cara mempraktekannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, 3 aspek ini adalah 3 jalan utama dalam spiritualitas Hindu yang membawa manusia menuju kesucian dan keseimbangan hidup. Yantra mengarahkan pikiran melalui bentuk. Tantra membimbing pikir melalui metode disiplin. Sedangkan mantra menghubungkan melalui suara suci. Ketiganya menjadi dasar bagi praktek keagamaan Hindu untuk mencapai kesadaran tertinggi dan kedekatan dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan dan bisa kita bedah hari ini atau di video ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, dan terima kasih yang sudah menyimak dengan baik sampai akhir. Saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, seperti kata yang terbata-bata atau kata yang terulang. Banyak jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.